sebuah teks itu. Saya akan share terlebih dahulu. Sebentar. Ada yang udah tahu di sini tentang teks fabel? Oh ya, sebelumnya saya ngasih tahu ya, kalian menjadi menjadi siswa kelas 7 SMP. Bentar. Oh, bukan yang ini. Bentar dulu. Sebentar ya, saya cari dulu materinya. Siap, Bapak. Nanti kalian bisa baca mengenai teks fabel. Teks fabel seperti apa? Bentar. Bentar dulu ya. Jadi jadi di sini saya punya sebuah teks. Sebentar. Saya mau nge-share dulu ya. Bentar ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Dulu. Mari. Assalamualaikum, Pak Cepi. Izin bergabung. Ya, silahkan. Coba kalian baca dulu mengenai teks fabel di yang saya berikan. Waktunya bisa 1-2 menit ya. Silahkan baca terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang teks fabel. Baik, Pak. Sudah membacanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, waktunya selesai ya. Jadi, kalian bisa mengetahui ya apa teks fabel itu? Saya akan materinya. Nanti coba kalian apa yang kalian ketahui mengenai teks fabel yang telah dibaca tadi. Saya, Pak. Silahkan, siapa namanya? Ade Emma, Pak. Ya, kenapa? Gimana Dema tentang Menurut saya, teks fabel itu cerita yang nyeritain tentang hewan-hewan, Pak. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Lanjut saja ya. Betul apa yang dikatakan Adema.
Jadi teks fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Teks fabel sendiri merupakan cerita fiksi, bukan kisah kehidupan nyata. Kata fabel sendiri bisa diambil dari kata fabulat. Itu katanya berasal dari bahasa apa namanya? Latin. Bahasa Latin, betul. Fabel juga sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalamnya itu menceritakan tentang yang isinya tuh tentang kehidupan atau pesan yang harus kita maknai gitu. Lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri teks fabel adalah tokoh utamanya binatang. Jadi tokoh yang dibicarakannya itu adalah binatang ya dalam teks fabel. Kan tadi yang dibaca juga kan isinya tentang binatang, bukan tentang manusia ataupun menceritakan manusia. Lalu yang kedua, alurnya sederhana. Kita bisa lihat kan yang tadi dari kalian sudah masih ingat kan yang tadi dibaca apa? Mengenai kura-kura dan kelinci. Jadi alurnya itu sederhana, cukup menceritakan tentang perlombaan antara kura-kura dan kelinci yang nanti dia lomba lari, lalu kelincinya terlena oleh makanan sehingga dia memakan itu karena kura-kuranya jalannya lelet sehingga sampai ia makan terus kenyang, ketiduran, dan kura-kura itu terus berjalan sampai akhirnya bisa memenangkan perlombaan karena si kelinci itu ketiduran. Lalu selanjutnya karakter dalam dalam teks fabel itu ada yang baik dan jahat. Kita lihat dari teks kura-kura dan kelinci, si kura-kura itu baik dan si kelinci itu jahat. Jahatnya bukan menyurangi atau apa, dia karena sombong, karena memiliki kecepatan larinya dan menyepelekan kura-kura. Lalu itu ada juga gaya penceritaannya secara lisan. Jadi di dalam teks fabel sendiri, saya share ulang ya. Dalam teks fabel sendiri ceritanya itu secara lisan. Jadi di dalamnya ada percakapan antar hewan. Jadi hewan bisa berbicara atau berkomunikasi dengan hewan lain. Itu salah satu ciri teks fabel. Nah, di sini ada. Lalu selanjutnya pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Jadi pesan atau tema itu biasanya ada di akhir paragraf atau di akhir cerita. Nah, di sini kan ada yang tadi di kura-kura dan kelinci, di akhir kalimatnya yaitu kelinci baru terbangun setelah ia mendengar suara riuh rendah bersorak menyambut kemenangan kura-kura yang akhirnya setelah tiba di garis finish mendahulinya. Alangkah kaget dan malunya kelinci. Itulah pelajaran bahwa kesombongan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Nah, itu salah satu tema atau pesan yang disampaikan dalam cerita teks fabel. Selanjutnya, menggunakan latar alam. Karena ini binatang gitu, tidak mungkin rasanya jika menggunakan tema di rumah atau di mall atau di tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat manusia itu tempat-tempat di manusia gitu. Biasanya di alam seperti di hutan, di perkebunan atau di pegunungan bisa seperti itu. Kalian bisa baca kan yang saya share
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, silahkan Bisa. yang mau ditanyakan sampai ciri-ciri teks fabel. Mengerti? Jadi teks fabel itu apa? Teks yang bercerita tentang binatang. Ada yang mau ditanyakan sampai ke ciri-ciri umum teks fabel? Ada yang belum Pak, paham? saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalnya manusia, tokohnya itu fabel bukan? Bukan. Manusia itu bisa diceritakan, bisa berbentuk cerpen, ataupun novel. Fabel sendiri khusus untuk binatang yang menyerupai perilaku manusia gitu. Oh gitu, Kita kan, Pak. Ya, gimana? Pak, jadi maksudnya gimana, Pak, menyerupai manusia? Nah, jadi maksudnya menyerupai perilaku manusia kan kita tahu kadang hewan itu bisa dicirikan sebagai karakter manusia kan, atau enggak karakter hewan itu bisa diadaptasi oleh manusia, misalkan seperti kelinci tadi, gara-gara dia sombong, dia punya keahlian dan punya kecepatan, dia menyepelekan temannya. Dalam kehidupan di manusia pun ada kan yang seperti itu gitu. Ada yang sombong, menyepelekan, tetapi pas di akhirnya yang sombong itu akan menderita dan yang ulet itu akan membuktikan hasilnya gitu. Berarti Apalagi, Pak, ya gimana? SpongeBob juga cerita fabel, Pak. Bisa termasuk cerita fabel karena mengandung unsur binatang kan di situnya. Iya, ada Tuan Crab. Nah, Tuan Crab itu kepiting yang hidup di laut dan bisa di darat. Lalu Patrick itu bintang laut ya. Cuma agak dicampur dengan imajinasinya gitu. Dicampur dengan benda-benda lain gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Maaf, mau tanya, Pak. Ya. Kalau fiksi itu apa, Pak? Fiksi itu sifatnya hayalan atau imajinatif ya. Jadi sesuatu yang tidak nyata gitu. Oh iya Pak, iya Pak. Sesuatu Makasih Pak. Maksudnya. Pak, saya tanya dong Pak. Gimana? Maksudnya alur sederhana itu, jadi gimana konfliknya sedikit gitu Pak, apa gimana? Jadi alur sederhana itu ya ada konflik, namun dalam cerita itu tidak merincikan tentang kelinci itu seperti apa, karakternya, dari mana asal-usulnya, dan kura-kura itu seperti apa. Nah, itu tidak diceritakan dalam teks fabel, hanya menceritakan tentang nilai-nilai moralnya aja gitu. Oh, iya, Kan di atas di cerita kura-kura dan kelinci kan walaupun pendek begini, tapi kita bisa mengambil kisahnya atau pesannya yang disampaikan kan, gitu. Iya. Nah seperti itu alurnya, tidak berbelit-belit, cuma paling ada satu konflik aja gitu. Konfliknya di sini kan Nah konfliknya dari dari paragraf kedua sampai ke paragraf ketiga awal gitu, hingga perlombaan lari pun tiba. Sejak di garis start awal, kelinci sudah memulai berlari dengan kencang secepat mungkin sambil diiringi sorak-sorai penonton, melesat meninggalkan kura-kura yang tertatih-tatih terus merangkak menuju garis finish, hingga kelinci pun tiba di dekat kebun wortel. Ia merasa lapar, lalu berhenti sejenak untuk makan. Dengan santainya ia makan karena ia tahu kura-kura tak akan pernah bisa mendahulinya sampai ke menuju garis finish ya. Bisa kalian bacakan di situ, ada di paragraf kedua dan kalimat pertama di paragraf ketiganya. Bisa dilanjut ya? Iya Pak, lanjut. Iya Pak. Ya Pak. Nah, yang
terakhir ada unsur yang ada dalam teks fabel. Yang pertama adalah tema. Jadi tema itu isi dari sebuah cerita gitu, dari sebuah teks fabelnya. Isinya tentang apa sih? Nah, itu disebutkan dengan tema. Misalkan yang di sini kura-kura dan kelinci, temanya itu tentang bahwa kita jangan hidup dengan kesombongan. Itu bisa dikatakan tema karena dari tentang cerita di atas, inti dari cerita kura-kura dan kelinci itu adalah tentang kesombongan. Lalu latar dari kura-kura dan kelinci ini adalah kebun wortel, lalu tempat dia lari, daerah berarti bisa dikatakan daerah perhutanan ya atau perkebunan karena ada kebun wortelnya. Terus tokoh, karakter atau perwatakan. Tokohnya di sini adalah kura-kura dan kelinci. Juga ada burung pipit. Jadi karakternya sendiri yaitu kura-kura seorang yang berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu dan sungguh-sungguh, sedangkan kelinci itu karakternya itu sombong karena punya kecepatan. Untuk burung pipit sendiri yaitu dia karakternya baik dengan menyemangati kura-kura agar tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Lalu selanjutnya ada amanat untuk pembaca. Nah, amanatnya sendiri tadi kan udah dijelaskan ya, yaitu pesan yang akan disampaikan amanat itu. Dalam teks kura-kura dan kelinci tentu ada pesan dan amanat untuk kita ambil gitu ketika membacanya. Lalu ada alur serta cara penceritaan atau sudut pandang. Sudut pandang itu bisa sudut pandang pertama, kedua, ketiga. Dan di sini dan dari kura-kura dan kelinci itu menceritakan sudut pandang yang ketiga, yaitu menceritakan tentang kelinci yang sombong. Kalau sudut pandang yang pertama itu menceritakan aku, jadi kata subjeknya itu aku. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Bisa, Pak. Tanyakan dulu gak? Nanti setelah karena ini teks fabel ini tidak terlalu rumit ya. Jadi hanya sedikit mengenai pengertiannya, cerita, dan unsur yang ada dalam teks fabel. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai teks fabel ini atau yang belum Ya, paham? Pak. Ya, Saya Pak mau tanya, Kak. siapa namanya? Riani. Oh iya, silahkan. Itu sama kayak judul bukan, Pak? Tema itu berbeda dengan judul ya. Judul itu yang ada di awal sebuah teks. Nah, seperti ini, kura-kura dan kelinci. Itu namanya judul. Kalau tema itu inti dari apa yang diceritakan itu gitu. Memang dalam cerita tersebut ada kura-kura dan kelincinya. Tapi yang kita ambil itu kan bukan tentang kelinci dan kura-kura,
Tapi amanatnya apa? Gitu ya, udah paham ya? Sebuah teks, lalu kalian boleh mengurutkannya kembali. Jadi saya punya teks yang sudah diacak per paragrafnya, itu kalian bisa bisa mengurutkannya kembali. Tapi sebelumnya saya kasih teksnya dulu ya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini di bawah ada sebuah teks. Sebentar, saya cari dulu coba. Ya udah yang tadi. Nah, di bawah ada sebuah teks yang tentang maaf, salah. Tentang belalang dan sembah. Nah, silahkan coba kalian baca dulu. Silahkan. Kasih waktu 3 menit ya. Kalian baca cepat. Kalau untuk minta di slide-nya dirubah, silahkan bilang ke saya, nanti saya akan menggesernya gitu. Bentar. Ih, kok gitu, Pak? Ya, maaf. Kalau minta di slide-nya dipindah, silahkan bilang ya. Oke, Pak. Waktunya 3 menit. Sudah? Saya pindah ya. Ya. 2 menit lagi waktunya. Sudah? Sudah semua membaca? Sudah. Sudah. Ya, benar. Sudah, Pak. Saya sudah ada sebuah tugas soal, yaitu mengurutkan sebuah teks. Bentar, saya akan share ulang teks yang sudah diacak. Oh, benar, bukan yang ini. Ini yang salah. Benar. Nah, coba kalian baca. Kan tadi dalam teks yang tadi, ini sama ceritanya tentang belalang sembah. Cuma saya ingin kalian mengurutkan kembali menjadi cerita yang utuh gitu. Ini saya sudah acak, coba kalian, saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan
urutan paragraf pertama ada di nomor berapa dan sampai paragraf ke-6 gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Bisa, silakan. Pak. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Silahkan kalian kerjakan, baca dulu. Paragraf ke-1 ada di nomor berapa, paragraf kedua ada di nomor berapa, paragraf ketiga ada di nomor berapa, sampai paragraf ke-6 ada di nomor berapa. Nanti setelah itu ada yang membacakannya 1 orang.